Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubai Firdaus dari jurusan Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan resumen dari beberapa materi di live streaming atau Zoom TPAK hari ke-1 maupun hari kedua. Untuk hari ke-1, materi wawasan kemahasiswaan. Seorang mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. UIN Malang ini sistemnya otomatis berbeda dengan kampus lain. Maka dari itu, sebagai mahasiswa baru harus mampu mentalnya dalam menghadapi perubahan sistem belajar dari tingkat SLTP ke model belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa harus mempunyai kemampuan berpikir ilmiah yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan. Maka, cara berpikir ilmiah seperti itu akan sangat berguna dalam kehidupan masyarakat. Berpikir ilmiah bukan hanya sekedar berpikir, namun juga harus selalu berpikir positif dan mewujudkannya dalam perilaku positif. Apalagi sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang punya visi meningkatkan kedalaman spiritual dan keagungan akhlak, maka harus selalu berperilaku positif, seperti bicara sopan, no bicara kasar, bicara jelek nggak boleh, dan berpenampilan sopan seperti ini, dan berpakaian sopan. Dalam kehidupan sehari-hari seharusnya selalu menerapkan sikap berakhlakul karimah, apalagi sebagai seorang mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka jangan hanya mempunyai ilmu agama yang tinggi namun tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat tidak bagus. Sebagai seorang mahasiswa juga harus selalu kreatif, dengan artian selalu tampil dalam masyarakat dengan berbagai peran sesuai dengan berbagai macam kreativitas yang didalami oleh masing-masing individu. Di UIN Maulana Malik Ibrahim ada 18 unit kemahasiswaan yang digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan bakat ilmiahnya. Sebenarnya bakat ilmiah, bakat akademik, bakat non-akademik pasti difasilitasi oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Menjadi mahasiswa aktif juga harus berinovasi untuk mengembangkan bakat ilmiah dan lain sebagainya. Jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu saja, namun harus berpartisipasi juga dalam organisasi ekstra perkuliahan seperti UKM dan lain sebagainya yang telah disediakan oleh setiap universitas di manapun, terutama di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan sampai lupa mengikutinya ya. Ada juga sarana-sarana untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat mahasiswa ke para rektor atau ke siapapun itu, karena mungkin ada yang nggak serp atau ingin ada yang disampaikan, itu kita bisa melalui perantara seperti ke HMC atau Dewan Eksklusif Mahasiswa. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung mendatangi rektor langsung berkomentar, is not, itu tidak sopan dan tidak mencerminkan akhlak mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi kedua yang bertema wawasan akademik yang disampaikan oleh Ibu Umi Sulmah. Di Maulana Malik Ibrahim Malang ada 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang ini fakultas ini sudah sangat tua, paling tua di antara fakultas-fakultas yang lain. Dan ada juga Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran. Keberhasilan rencana induk dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekarang adalah berada pada pengakuan dan reputasi internasional. Di UIN Maulana Malik Ibrahim juga menerapkan atau mendesain kurikulum berbasis internasional dan juga melakukan banyak program sertifikasi internasional. Karena di UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri ini ada kurang lebih 500 mahasiswa asing. Maka dari itu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan berusaha untuk selalu meningkatkan dalam tingkat internasional dan juga tingkat nasional. Kelebihan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah adanya integrasi keilmuan yang memadukan antara sains dan Islam, dan juga integrasi kelembagaan yang memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa ulul albab yang sesuai dengan untuk mencapai visi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Seperti makanya itu didirikan Ma'had Al-Jami'ah yang tidak ada di universitas lain. Ada juga kelebihan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah adanya lembaga untuk pengembangan bahasa seperti bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Bahkan ada juga
Rumah Tahfidz Al-Quran atau HPQ yang memfasilitasi mahasiswanya yang ingin meneruskan hafalan Al-Qurannya atau ada keinginan untuk bisa menghafal Al-Quran, tidak hanya bisa membaca Al-Quran. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah memiliki bakat punya keinginan untuk menghafal Al-Quran, maka bisa mengikuti organisasi ini kan. Di Malang juga ada rumah moderasi untuk mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan. Jadi tidak boleh terlalu berpihak, harus selalu berpihak pada kebenaran yang ada. Tidak boleh terlalu radikal dan tidak boleh terlalu liberalisme. Jadi harus moderat. Oke. Di UIN Malang juga ada perpustakaan yang menyediakan e-book, e-jurnal, atau yang lainnya masih banyak lagi yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa untuk keperluan pembelajaran mata kuliah atau kemudian untuk keperluan menulis artikel ilmiah atau riset untuk tugas akhir. Di sini kita dapat mencari referensi yang banyak tanpa ada kesalahan referensi yang kita ambil. Seorang mahasiswa harus mengikuti 8 semester kurang lebih 150-160 SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa tersebut, baik itu penelitian untuk skripsi, PKL, untuk pengabdian masyarakat, KKN, ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, hingga wisuda. Sebagai mahasiswa juga harus memperhatikan perolehan IPK yang dia dapat. Kalau bisa, IPK minimal mencapai 3,00 atau kalau bisa 3,5 agar kegiatan-kegiatan perkuliahan untuk semester-semester berikutnya akan semakin mudah. Sebagai seorang mahasiswa, diharapkan setelah lulus dari UIN Malang tetap mencerminkan manusia yang berkarakter ulul albab dan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Seperti itu. Sekarang materi yang pada hari kedua, yaitu DEMA. Materi pertama adalah DEMA, yang disebut juga dengan Dewan Eksklusif Mahasiswa. DEMA ini adalah organisasi intrakampus yang bergerak pada lembaga eksekutif yang ada di lingkungan universitas, yang terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Turunan dari lembaga eksekutif ini adalah himpunan mahasiswa jurusan. Fungsi DEMA. DEMA memiliki beberapa fungsi, di antara lain adalah 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Fungsi yang kedua adalah sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan kegiatan masyarakat di tingkat universitas. DEMA tidak hanya punya fungsi saja, tetapi Dewan Eksklusif Mahasiswa juga memiliki tugas-tugas tersendiri, yaitu antara lain adalah 1. Melaksanakan program kerja yang telah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA di universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Di Dewan Eksklusif Mahasiswa, ada beberapa kementerian yang menjabarkan keinginan-keinginan Dewan Eksklusif Mahasiswa. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kedua, Kementerian Luar Negeri. Ketiga, Kementerian Sosial, Humaniora, Politik. Yang keempat, Kementerian Komunikasi dan Sinkronisasi. Yang kelima, Kementerian Agama. Dan keenam, Kementerian Pengembangan dan Komunikasi. Struktur pengurus DEMA dibagi dalam beberapa struktur. Yang pertama adalah ketua, terus wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, kementerian, sekretaris kementerian, dan anggota. Kerja DEMA Universitas juga ada beberapa yang dapat dijabarkan. Yang pertama, sahabat desa. Sahabat desa bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan mahasiswa terhadap kebutuhan masyarakat sekitar pada saat ini. Yang kedua, sapa sekolah. Sapa sekolah ini adalah bertujuan untuk membantu dan memberikan hal kepada kampus dalam bentuk mempromosikan kepada sekolah yang ada di Malang, misalnya dengan cara memberikan pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan adalah meliputi kepemimpinan keorganisasian dan pembangunan kinerja dalam 1 tahun. Yang ketiga, sosial hukum dan politik. Sosial hukum dan politik ini bertujuan untuk berdiskusi dengan para pemimpin yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Materi kedua pada PBAK hari kedua, yaitu SEMA. SEMA disebut juga dengan Senat Mahasiswa. Apa yang membedakan SEMA dengan DEMA? Kalau DEMA adalah lembaga eksekutif, maka SEMA adalah lembaga legislatif yang mengatur atau mengkoordinasi kegiatan DEMA, UKM, dan HMJ. Struktur dan komisi SEMA. Struktur Senat Mahasiswa yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, Anggota Komisi, dan staf ahli. Dan komisinya sendiri dibagi menjadi 4. Ada Komisi A yang terdiri dari advokasi dan hukum, Komisi B yang terdiri dari organisasi dan kemahasiswaan, Komisi C terdiri dari administrasi dan keuangan, Komisi D terdiri dari informasi dan komunikasi. Wewenang Senat Mahasiswa Universitas dibagi dalam beberapa wewenang.
Wewenang pertama, mengawasi hasil sidang dari Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. Yang ketiga, mendirikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Yang keempat, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi dari mahasiswa. Yang kelima, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di tingkat universitas. Yang keenam, mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja dan kebijakan Senat Mahasiswa Universitas. Yang ketujuh, memberi peringatan kepada Dewan Eksklusif Mahasiswa Universitas atau DEMA. Yang kedelapan, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan ikut serta dalam pembahasan. Bukan hanya wewenang, Senat Mahasiswa Universitas juga memiliki tugas-tugas tersendiri, yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua, memberikan pengesahan pada setiap laporan secara langsung setelah agenda kegiatan. Yang ketiga, memberikan persetujuan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Eksklusif Mahasiswa Universitas. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkan pada pihak yang bersangkutan. Macam-macam UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim ada 15 jenisnya. Di antaranya sebagai berikut. 1. UKM Resimen Mahasiswa. Yang kedua, UKM Pramuka. Yang ketiga, UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Yang keempat, UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Antar Bahasa. UKM Mapala Tursina. Yang keenam, UKM Teater Komedi Kontemporer. Yang ketujuh, UKM Seni Religius. Yang kedelapan, UKM Olahraga. Yang kesembilan, UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Yang kesepuluh, UKM Komunitas Musik Studio. Yang kesebelas, UKM Taekwondo Indonesia. Yang kedua belas, UKM Jepret Fotografi. Yang ke-13, UKM Simfoni FM. Yang ke-14, UKM Lembaga Kajian Penelitian Pengembangan Mahasiswa. Yang ke-15, UKM Unit Aktivitas Persamaan Mahasiswa Inovasi. Materi keempat di PBAK hari kedua adalah tema konseptualisasi modernisasi dalam konteks Indonesia. Berawal dari kepedulian dan keprihatinan warga bangsa Indonesia mengenai konsep labeling religion terhadap seseorang, belakangan ini terjadi fenomena yang menyedihkan karena kita susah membedakan mana yang berislam, mana yang berarab, dan mana yang bertimur tengah. Biasanya orang yang dianggap soleh atau orang yang dianggap taat dia cenderung ke Arab-Araban. Dalam artian, misalkan dia anak alumni pondok pesantren yang pandai kitab atau segalanya belum dianggap menjadi muslim seutuhnya apabila dia belum mencerminkan sikap ke Arab-Araban. Padahal tidak ada konsep labeling dalam beragama. Yang ada hanyalah perbedaan tingkat keilmuan dan keimanannya dalam menjalankan agama. Kita adalah Indonesia, bukan orang Timur Tengah. Ragam atribusi terhadap Islam adalah ada dua arus besar, ada Islam Sunni dan Islam Syiah. Labelan sosiologis ada Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label paling kontemporer yaitu Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi Islam? Definisi moderasi sendiri adalah secara etimologi wasatiyah, berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah berkeadilan, adil menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Berapa hadis dalam Sahih Bukhari, Legal Opinion of the Jurists and Muslim Scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena 1. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah bukan via perang. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni atau akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not the Middle Eastern Arab. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam modernisasi Islam di Indonesia adalah 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan.